Oke, kita awali memulai bahasa pemrograman dasar ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan pertama itu namanya kita mulai dia dengan print ya, hello dunia. Nah, print kemudian tanda kurung, di dalamnya ada tanda petik 2 ya. Kemudian di dalamnya lagi ada tulisan halo dunia. Kita coba. Oke, yang pertama kita akan membuat folder dulu ya. Entah di mana, terserah Anda tempatnya di mana. Nah, misalnya saya di sini di dokumen, kita klik kanan, file, new folder, kita kasih nama Python. Oke, jadi ya. Nah, selanjutnya kita buka editor Visual Studio kita, kemudian kita file, open folder, arahkan ke folder yang kita buat tadi. Ya, ini Python ya, di dokumen Python. Oke. Kita oke. Nah, setelah itu kita buat satu buah file baru di dalamnya, bisa dengan mengklik ini, bisa dengan ikon di sini, ataupun bisa dengan klik kanan new file. Kita beri nama latihan1.py. Ingat ekstensinya harus .py karena ini bahasa pemrograman Python. Kita enter. Oke, kita mulai print dalam kurung petik 2 halo dunia. Kita save. Ini salah tulis ya. Print halo dunia, kita save, kemudian kita klik tombol run program Python ini. Nah, ini akan tampil halo dunia. Print ya, jadi print ini sintaks ya, bisa saya katakan print ini sebuah sintaks dari bahasa pemrograman Python dengan fungsi untuk menampilkan data ke layar shell ya, atau layar terminal, atau di Windows layar command prompt ya. Nah, atau lebih jelasnya berfungsi untuk menampilkan ya, atau mencetak argumen. Jadi di dalam print ini, di dalam kurung ini itu isinya adalah argumen. Jadi argumen itu baik dia berupa string ya, ataupun berupa variabel. Nah, string dan variabel ini kita akan bahas apa itu string, apa itu variabel. Kita akan bahas di materi selanjutnya nanti. Oke, nah di dalam print ini ada beberapa hal ya, cara penulisan yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama adalah n sama dengan kemudian petik 2. Ini digunakan untuk mencetak ya, dan tidak akan mencetak baris baru. Oke, kita coba. Nah, misalnya print saya, ini pertama ya, print, fungsinya print itu untuk menampilkan di layar. Kemudian saya buat lagi print, suka, saya copy lagi, belajar, saya copy lagi, matematika. Oke, kita cek hasilnya. Kita tampilkan dia ke layar. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ada berapa print, itu akan mencetak baris baru ya. Misalnya saya suka belajar matematika. Nah, sekarang kita bagaimana kalau menggunakan tambahan n ya, penulisan n. Oke, kita coba mulai dari saya ya. Oke, kita koma,
tambahkan N sama dengan petik. Nah, di bawahnya juga kita tambah N sama dengan petik 2. Di bawahnya lagi N sama dengan petik 2. Di bawahnya lagi N sama dengan petik 2. Kita lihat hasilnya. Nah, ini agak full, kita naikkan saja. Oke, kita lihat hasilnya. Kita bersihkan layarnya dulu. Kita running, enter. Nah, mana dia? Ini. Saya suka belajar matematika. Jadi tidak ada. Dia akan tersambung terus. Jadi jika menggunakan nantinya penghubung N ini, ya seperti ini hasilnya. Nah, ini kan kalau kasih spasi gimana? Cara saya suka belajar matematika. Nah, di dalam tanda petik ini kita bisa tambahkan spasi. Ya, spasi, spasi, spasi. Kita save dan lihat hasilnya. Oke. Nah, ini kan ikut ya. Ikut, berarti kita mau di akhir dari matematika ini akan ada baris baru. Kita tambahkan saja print. Isinya kosong ya. Kita save, kita jalankan lagi. Nah, lihat hasilnya. Seperti itu penggunaannya. Oke, selanjutnya yaitu /n. Jadi fungsinya itu adalah mencetak argumen disertai dengan baris baru. Oke, seperti apa? Kita lihat. Kita buat lagi ya di bawahnya. Ini saya hapus saja. Kita cetak print. Saya suka belajar matematika dan fisika. Nah, ini normal ya. Ketika print dia akan menjadi satu baris ya. Kita lihat. Kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan penghubung /n ya. Artinya garis miring yang terbalik. Makanya dibilang /n. Oke, kita coba. /n. Jadi antara belajar dan matematika kita kasih batas. Jadi matematikanya nanti akan pindah menjadi sebuah baris baru. Kita save, kita jalankan. Nah, ini saya suka belajar matematika dan fisika. Nah, seperti itu cara penulisan print ya. Tentunya kita akan menggunakan print ini untuk hasil akhir dari bahasa atau kode-kode program di pemrograman dasar yang kita akan buat nantinya. Oke. Jadi sebelum lebih jauh kita harus kenal dulu yang namanya nilai. Jadi ini hal yang sangat penting. Jadi nilai apa itu di bahasa pemrograman? Jadi nilai adalah ukuran, besaran untuk menyatakan suatu hal ya, dan nilai ini dapat disimpan dalam sebuah variabel ya. Jadi variabel ataupun string nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Intinya nilai itu adalah sebuah ukuran untuk menyatakan suatu hal ya, dan nanti nilai itu akan disimpan dalam sebuah variabel ya, karena di bahasa Python tidak kenal yang namanya konstanta ya. Kita gunakan semuanya itu adalah dituangkan dalam sebuah variabel. Oke. Nah, contoh. Jadi nilai yang pertama itu adalah boolean. Ya. Jadi nilai boolean. Nilai boolean itu seperti apa? Nah, ini ada contoh. Pernyataan 4 lebih besar dibandingkan dengan 5 adalah salah atau false. Ya, nah, kan tidak mungkin 4 lebih besar dari 5. Maka pernyataan itu adalah salah false. Nah, dengan demikian kita pahami bahwa
nilai boolean ini akan menghasilkan dua kemungkinan saja, benar ataupun salah, true ataupun false. Jadi akan ada dua kemungkinan. Itu nilai boolean. Nah, selanjutnya nilai numerik bulat dan pecahan, atau umumnya kita sebut dia adalah sebuah bilangan bulat dan pecahan ya kalau di matematika. Nah, contohnya jumlah buku di perpustakaan adalah 1491. Nah, ini merupakan nilai bilangan atau numerik bulat ya. Nah, tinggi badan Budi 180,5 merupakan sebuah nilai numerik pecahan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada char ya. Nah, contohnya di sini salah ya, salah tulis. Oke, char ya. Nilai Ani dalam mata pelajaran matematika adalah A. Nah, itu merupakan nilai char ya. A-nya ini, yang char yang dimaksud di sini adalah A ya. Oke. Seperti itu nilai char. Kemudian ada juga disebut dengan nilai string. Jadi nilai string ini, contoh saya tinggal di Makassar. Nah, jadi panjang. Jadi perbedaan string dengan nilai string dengan char sebenarnya itu di jumlah karakternya ya, jumlah hurufnya. Nah, jadi char itu lebih kecil ya. Nah, sedangkan untuk nilai yang karakternya lebih panjang, nah itu disebut dengan string. Nah, oke. Di materi selanjutnya kita akan mulai belajar, diawali dengan variabel.